Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Wa alam anna kullama alhaka an dzikrillahi wa ta'atihi min malin wa zawjatin wa waladin wa ghairihi fa huwa aduwwun lak wa syu'mun alaik. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang melalaikan kamu, yang membuat kamu lupa an dzikrillah, daripada mengingat Allah, wa ta'atihi, dan daripada melakukan ketaatan kepadanya. Apa yang membuat kamu lupa? Di antaranya min malin, harta, wa zaujatin, pasangan, suami atau istri. Kalau untuk laki-laki berarti istri, kalau untuk suami berarti untuk istri berarti suami. Wa waladin, anak, mau laki ataupun perempuan. Wa ghairihi, dan selainnya, selain istri, selain pasangan, selain harta, selain anak, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Lah yang melalaikan kita itu adalah aduwwun lak, musuhmu. Walaupun menyenangkan hati dengan lucunya, dengan gemesnya, dengan manjanya, dengan ngalemnya, dengan pelayanannya, tetap aduwwun lak, musuhmu. Wa syu'mun alaik, keburukan atasmu. Kenapa kok menjadi musuh dan keburukan? Karena kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Yang dibutuhkan di sekitar kita itu bagaimana mengingatkan kita kepada Allah. Bila ternyata di sekitar kita yang ada pada kita melalaikan kita, melupakan kita, menjauhkan kita dari Allah, berarti adalah musuh. Itu bukan kebahagiaan, bukan kesenangan, tapi kehancuran, keburukan. Karena itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian itu adalah fitnah, ujian, cobaan. Ujian pada umumnya yang di luar dari kita, seperti banjir dan sebagainya, itu ujian. Apa yang dituntut?
tuntut kita tetap bersabar, tuntut kita tetap bersyukur, tuntut kita tetap apa? Beribadah kepada Allah. Bukan dengan cobaan itu, dengan ujian itu kemudian kita murka. Kita meninggalkan doa, kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Akhirnya ujian itu menjadi keburukan. Tapi kalau dengan datangnya ujian, kita bersabar, kita tetap bersyukur, kita tetap memohon kepada Allah. Ujian itu, walaupun ujian, tetap tidak menghalangi jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita terlena dengan ujian ini, jalan kita menuju Allah akhirnya benar-benar hancur, ya. Lahir dengan banjir, dengan longsor dan sebagainya. Batinnya karena apa? Murka kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah. Begitu juga harta, begitu juga anak, begitu juga istri, begitu juga pekerjaan. Kalau melalaikan kita dari Allah, menjauhkan kita dari jalannya Allah, maka musuh itu. Ayat yang lain Allah melarang kita untuk apa? Jangan sampai harta, anak melalaikan kalian. La tulhikum amwalukum wa ala auladukum an dzikrillah. Harta kalian, anak kalian, jangan membuat kalian lalai daripada ingat Allah. Karena itu Allah puji orang yang memiliki harta, orang yang memiliki keluarga, tapi sama sekali tidak melalaikan mereka daripada Allah, daripada ibadahnya kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang hebat itu katanya Allah, yang hartanya, yang bisnisnya, yang pekerjaannya sama sekali tidak melupakan mereka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah diingatkan kita dengan apa oleh Allah? Diingatkan bahwa kita itu nanti menghadapi pertanggungjawaban itu nggak bareng-bareng. Kalau di dunia mungkin diantarkan ke pengadilan, dijenguk ketika berada di penjara. Tapi nanti kita berhadapan itu bukan bareng-bareng. Istri yang kita senangkan, anak yang kita bahagiakan, tapi membuat kita lalai dari Allah, membuat kita jauh daripada ibadah kepada Allah. Nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban, mereka nggak mendampingi kita, nggak menemani kita, nggak menenangkan kita, justru malah akan menambah tuntutan buat kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idin sya'nu yughni. Lari satu sama lain. Seseorang akan lari dari saudaranya, orang tua akan lari dari anak, anak akan lari dari orang tua, suami akan lari dari istrinya, istri akan lari dari suaminya. Saat itu likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Urusannya sendiri-sendiri. Nggak ada yang kemudian saling pegang erat seperti kita ketika jalan-jalan di mall atau ketika healing ke sana kemari, pegangan tangan, istri ya pegangan tangan dengan anaknya sok mesra dan sebagainya. Nanti nggak ada itu semuanya, lepas tangan masing-masing. Pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Karena itu segala sesuatu yang menghalangi kita dari jalannya Allah menuju kepada Allah, musuh.
Lihat cerita yang disampaikan semalam. Ketika seseorang yang istrinya sedang hamil, hausnya dengan ilmu, menyatakan kepada istrinya apa? Kalau kamu mau tetap menjadi istriku, kalau enggak ya sudah aku ceraikan. Ada di antara kita yang berani meninggalkan atau ngomong seperti itu? Hamil ini, kalau kita alasan meninggalkan kajian dan itu untuk apa? Wah, butuh biaya nanti untuk persalinan, untuk untuk ini. Kenapa? Di benak kita ini ada banyak masalah yang keliru, yang salah. Ini kan wajib. Ini kan, iya wajib, tidak salah. Tapi wajibnya kamu kepada Allah itu bukan meninggalkan Allah untuk manusia. Seakan-akan apa? Wajibnya kamu kepada istri boleh meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, apa yang disenangi Allah. Itu yang menjadi masalah di kita. Sehingga kewajiban kepada hamba itu lebih ditakuti daripada kewajibannya kepada Allah. Itu di benak kita. Tapi lihat mereka menghalangi Sayyidina Umar ketika menjabat menjadi khalifah. Saat diangkat menjadi khalifah langsung mengatakan kepada istrinya, karena mau melakukan ini, mau melakukan itu dan lain sebagainya, macam-macam. Kasih pilihan, mau tetap terima apa adanya. Kalau enggak, Allah. Kenapa? Khawatir, bukan membantu untuk ibadah, justru membantu untuk melanggar perintahnya Allah. Karena itu untung punya pimpinan, nggak punya istri. Itu nggak dikacaukan kan? Nanti istrinya rewel, minta yang ini, minta itu, yang harus ini, yang harus itu, enak. Nggak diruweti dan yang lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu sudah yang membuat kita lalai dari Allah, membuat kita menyimpang dari jalan menuju Allah, siapapun itu, apapun itu, musuh, kehancuran dan keburukan buat kita. Wasadiquka man a'anaka ala dzikrillah ta'ala wa ta'atihi fafham walzam. Sahabat kamu, temannya kamu, itu adalah apa? Siapa teman? Kalau tadi yang melalaikan kita adalah musuh, siapa yang menjadi sahabat kita? Siapa yang menjadi teman kita? Siapapun orang yang membantu kamu agar ingat kepada Allah, menjalankan ketaatan kepadanya. Nah, kalau ada orang membantu kita, mau itu anak, mau itu istri, mau itu sahabat, teman, dan lain sebagainya, membantu kita untuk ingat kepada Allah, membantu kita untuk terus ibadah kepada Allah, menjalankan kebaikan, ketaatan, menenangkan kita agar tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah dengan segala macam yang ada, membesarkan hati kita, jiwa kita ketika kita tertimpa musibah, bala, agar bisa menerima, sabar menghadapinya dan sebagainya. Ini teman kita, teman ini. Ketika bannya kempes di pompa, tahu temennya, bannya temennya kempes ini di pompa. Dilihat kok nyelidik ini temennya ini,
Ya, kadang menggok kiri, kadang menggok kanan. Oh, ya, diingatkan. Ya, jangan belok-belok lurus. Kalau ngantuk berhenti dulu. Ya, kalau kamu sedang capek, payah, istirahat dulu. Ya, mulai nganan kiri ini, mulai males ini. Ya, mulai kadang, ya, sorong ke kiri, ya, condongnya kepada kemaksiatan. Kadang condongnya ke kanan tapi kok agak di luar jalan yang tepat ini, ya. Wah, ini nanti membahayakan ini, ya. Balikan lagi di jalan yang tengah misalnya. Nah, ini teman, ya. Ini teman, bukan musuh, teman ini. Ya. Lah kalau seperti ini, oh nanti akan saling bantu. Al-akhillau ba'duhum yawma idzin min ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau ba'duhum aduwwun, teman itu nanti akan menjadi musuh satu sama lain. Ya, saat di dunia, ya, yang dikatakan teman itu akan menjadi musuh. Kecuali apa? Pertemanan, persahabatan dengan ketakwaan. Ya, apa? Itu saling bantu dalam beribadah kepada Allah, saling bantu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Teman yang ini itu nanti bukan menjadi musuh, justru apa? Saling bantu dalam menyelamatkan diri daripada azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, ara kullaman alhaka an kasbi ta'atin aduwan wa in kana sadiqal musafiya. Aku perhatikan, atau aku pendapatku, segala yang melalaikan kamu daripada mengerjakan ketaatan itu adalah musuh. Sekalipun ia dikatakan sahabat, dikatakan teman. Wa warada, dan disebutkan dalam sebuah hadis, almar'u min jalisih, seseorang itu tergantung teman duduknya. Seseorang akan sama sesuai dengan teman duduknya. Kalau teman duduknya itu sering membaca Al-Quran, akan terpengaruh dia membaca Al-Quran. Kalau teman duduknya itu lisannya tidak pernah kering daripada zikir kepada Allah dengan segala macamnya, baik itu dengan tasbih, tahlil, atau dengan istighfar dan sholawat, dia pun akan ikut, lisannya selalu basah dengan zikir. Temannya senang melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, maka dia pun akan ikut melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Tergantung teman duduknya. Tapi kalau teman duduknya itu seneng cerita tentang kota ini, kota itu, tempat wisata ini, tempat wisata itu, dia pun akan ikut. Lah sekarang teman duduk itu nggak harus orang yang duduk dengan kita ngobrol, enggak. Teman duduk itu yang dilihat di HP-nya itu. Apa yang dilihat di HP-nya? Oh, yang dilihat di HP-nya suami memanjakan istri, dengan menyuapi, dengan menggendong, itu yang dilihat terus. Suami yang memanjakan istri, wah, dia pun akan seperti itu. Suaminya akan diomeli terus. Nggak seperti ini, suami kayak ini nggak menyenangkan, ini dan itu. Karena apa? Teman duduknya. Coba yang dilihat itu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah, bagaimana Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah, yang bahkan terkadang makanan nggak ada, loh mereka akan apa? Alhamdulillah, suamiku ini mengikuti Rasulullah. Akan bersyukur, walaupun
nggak seperti itu. Dalam arti kita masih makan, tapi ya, enggak yang dilihat yang memanjakan nanti, yang membelikan motor, yang membelikan mobil, yang membelikan rumah, yang membelikan pakaian ini, pakaian itu, bodoh. Almarhum min jalisi, tergantung sudah. Lu nggak keluar, nggak ada temennya kok, HP koncone. Jadi tergantung yang duduk dengannya. Tapi kalau yang dilihat itu nasihat-nasihat, bagaimana harus menerima dalam kehidupan ini, ya. Jadi masing-masing kita ini harus menerima segala sesuatu yang datang dari Allah, baik itu berupa istri atau berupa suami atau anak dan lain sebagainya, harus menerima. Lalu bagaimana caranya harus menerima dan sebagainya? Bukan murka, sekarang enggak. Suami murka atau istri murka, orang tua murka atau anak murka dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Enggak menerima ini. Karena tidak menerima. Karena itu semua itu tergantung teman duduk kita. Kalau teman duduk kita adalah orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, ya, dia akan menenangkan, dia akan membuat kita menerima, ya, lapang dada apa yang terjadi dan apa yang bakal terjadi dan lain-lain sebagainya. Dalam sebuah syair yang lain dikatakan, la tashabil kaslan fi halatih, kam salihin bi fasadin akhar yafsudu. Jangan pernah berteman dengan orang yang malas di saat malas. Jangan berteman dengan orang yang malas di dalam keadaan malasnya. Berapa banyak orang yang soleh, ya, menjadi rusak karena kerusakan yang lainnya, ketularan. Ketularan. Jangan ketika ada orang malas kamu temani, ojo, hindari. Kenapa? Kamu akan tertular malasnya. Tapi ketika dia semangat kamu temani, bagus. Akan tertular semangatnya kepada kamu. Tapi saat malesnya kamu temani, males pisan. Berapa banyak orang yang soleh itu rusak, hancur. Kenapa? Karena salah waktu, salah keadaan dalam berteman. Akhirnya apa? Rusak dengan kerusakannya. Artinya apa? Kamu berteman boleh, tapi jangan berteman saat orang itu melakukan kejahatan, mabuk, judi. Akhirnya apa? Atut kamu nanti. Kok kamu lihat kok asik, kok enak, katut kamu. Jadi jangan berteman saat seperti itu. Berteman itu saat dia sholat, berteman saat dia menghadiri majelis, berteman saat dia puasa, berteman saat dia sedekah, bagus. Tapi dalam keadaan dulu jangan. Adwal jalid ilal jalid syariah kal jamri yudha'u fil ramad fayakhmudu. Penularan orang yang malas, orang yang malas kepada orang yang semangat itu syariah, cepat. Jadi nularnya itu cepat. Malas, ya, kepada orang yang punya semangat itu cepat nularnya. Yang semangat akhirnya menjadi loyo, menjadi lemes. Kasih contoh gini, itu semangat, siap. Teman ente moro-moro, aku enggak sih, malas. Semangat itu apa? Langsung tentu, sip. Kenapa? Itu tadi punya semangat, kenapa? Ada barangnya, ada yang nemeni, ya, dan lain-lain sebagainya. Tahu-tahu yang mau nemeni marah, malas. Kasih terus. Nah, apa semangatnya?
insya Allah dari daya 100% langsung menjadi lowbat tuh, baterai lemah, baterai low, ya. Cepat, nggak mungkin Ustaz ayo, jarang langsung ya seperti orang down lah, ya. Nggak ya ayo patung ini nggak bisa langsung karena apa down, ya. Adwal balid ilal jalid syariah kal jamri yudha'u fil ramad fayakhmudu, ya. Seperti bara api diletakkan apa di tanah, akan apa cepat padam. Bara api menyala, taruh di tanah cepat padam. Areng taruh tanah cepat padam, ya. Atau taruh di abu, nah bara api ada abu buang cepat padam, ya, cepat matinya, ya. Nggak lama, ya. Tapi kalau taruh tempatnya lama matinya, ya. Sampai menjadi abu kadang. Tapi kalau dibuang ke tanah atau dibuang ke apa namanya abu, cepat matinya. Seperti itulah, ya, semangat seseorang bila tertular malas akan cepat hilangnya semangat itu, ya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita harus ingat segala sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah musuh. Segala sesuatu yang membantu kita untuk ingat kepada Allah adalah teman, ya. Perbanyaklah teman yang selalu mengingatkan kepada Allah, kurangi musuh, ya, yang melalaikan kita, ya, yang menjauhkan kita dari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan orang-orang yang membantu kita, ya, mensemangati kita dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menjauhkan kita dari semua apapun yang membuat kita lalai darinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.